Pak Jokowi mengerucutkan kedua nama dari sekian banyak nama yang sebelumnya di-endorse tadi. Ya, ada dua nama yang sering atau mendapatkan perhatian lebih sebagai penerus Pak Jokowi ya. Yang pertama adalah Pak Prabowo, yang kedua adalah Ganjar. Nah, karena dua nama ini punya potensi untuk menang. Gitu. Nah, tapi belakangan porsinya lebih banyak buat Pak Prabowo ya ketimbang Ganjar. Saya sedang menulis paper buat ICS mengenai ini. Catatan saya itu statement buat Ganjar itu biasanya Pak Jokowi pakai high context. Jadi statement dukungannya itu pakai bahasa analog, misalnya rambut putih gitu. Nggak semua orang langsung paham siapa yang dimaksud rambut putih. Tapi kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo itu umumnya pakai low context dia. Dia pakai bahasa yang terang benderang. 2024 jatah Pak Prabowo. Itu kan bahasa-bahasa yang tanpa harus dipikirkan matang-matang, tanpa harus menjadi Einstein, orang udah paham bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Dan berkali-kali ya disampaikan, termasuk diajak muter-muter dari Kebumen, kemudian ke Tabalong, kemudian ke Papua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karenanya saya menghitung lebih spesifik Mbak Retno efek endorsement Jokowi terhadap Pak Prabowo. Karena paling banyak dosisnya yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Pak Jokowi juga ingin membantu memulihkan elektabilitas Pak Prabowo yang sempat disalib oleh Anies Baswedan. Jadi kan kita punya rilis bulan Desember itu ada analisis berkaitan dengan efek approval rating. Jadi ketika approval rating Presiden Jokowi turun 6 poin di bulan November 2022, itu yang paling diuntungkan adalah Anies Baswedan. Jadi ada efek Pak Jokowi tetapi dalam pengertian negatif atau positif tergantung posisi Pak Jokowi. Apa tadi Bung Alvito menyebut sebagai kingmaker. Pak Jokowi itu bisa menjadi kingmaker kalau approval ratingnya masih tinggi. Tapi kalau rendah, siapa yang mau didekati atau diasosiasikan dengan Presiden Jokowi kalau popularitasnya drop? Nah, ketika approval ratingnya turun bulan November, itu Anies Baswedan menyalip Pak Prabowo, dan Anies Baswedan satu-satunya calon yang paling diuntungkan kalau performa pemerintahan memburuk di mata publik. Jadi dia sepertinya sadar kalau ingin menentukan peta 2024 adalah approval ratingnya nggak boleh turun di bawah 70%. Dan siapa yang diuntungkan? Ya dua nama, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Meskipun lagi-lagi kadarnya mungkin rada berbeda karena belakangan sepertinya Pak Jokowi lebih banyak memberikan sinyalnya kepada Pak Prabowo. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.